I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya mengganggu waktu belajarnya. Di sini kami dari kelas 12 asisten keperawatan akan menjelaskan materi tentang kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Salsa, diri saya itu Cindy Agustin, lalu ada Farida, Ella, Jinda Syakila, Sarah, dan yang di belakang itu ada Alma dan Kariska. Nah, untuk nanti yang itu bakal ada sesi tanya jawab yang kalau bisa yang bisa nanya bakalan dapat hadiah. Mohon perhatian sebentar ya, bakalan dijelasin. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah pendarahan periodik dari rahim yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi secara berkala akibat terlepasnya lapisan endothelium uterus. Fase pada siklus menstruasi, yang pertama siklus endometrium dibagi menjadi empat fase. Yang pertama fase menstruasi. Fase menstruasi itu biasa terjadi pada semua perempuan, termasuk ke dalam siklus produktif atau masa suburnya. Terjadi pada 1-2 hari, biasanya keluar itu gumpalan-gumpalan darah. Lalu ada fase proliferasi, terjadi pada hari ke-5 sampai 14 hari. Lalu ada sekresi. Sekresi itu merupakan sisa zat metabolisme dari dalam tubuh keluar, misalnya seperti haid, urin, keringat, atau feses atau saat BAB. Lalu ada iskemi. Iskemi itu masa subur setelah haid. Setelah haid itu setelah 12 hari sampai 16 hari. Lalu ada ovarium. Lalu selanjutnya ada gangguan-gangguan menstruasi. Yang pertama dismenor. Produksi zat yang dikenal sebagai prostaglandin dapat menjadi penyebab salah satu nyeri panggul saat menstruasi. Hal ini disebabkan karena otot rahim yang dapat berkontraksi dan berelaksasi. Lalu yang kedua ada poliminor. Poliminor ini menstruasi yang sering terjadi disebabkan oleh siklus terpendek, biasanya kurang dari 21 hari. Poliminor disebabkan karena ketidakseimbangan hormon yang dapat mempersingkat fase luteal atau mengganggu ovulasi. Lalu yang ketiga adalah oligominor, yaitu siklus haid yang berlangsung terlalu lama, lebih dari 35 hari. Hal ini bisa menyebabkan kita menjadi jarang haid. Yang selanjutnya itu ada apa itu personal hygiene saat menstruasi? Ada yang tahu nggak apa itu personal hygiene saat menstruasi? Jadi personal hygiene menstruasi adalah kebersihan diri seorang wanita ketika menstruasi yang bertujuan untuk mencegah penyakit serta meningkatkan perasaan sejahtera. Selanjutnya ada dampak baik personal hygiene saat menstruasi. Jadi kalau kalian lagi menstruasi itu sebaiknya sesering mungkin mengganti pembalut dan tidak perlu kalian menunggu pembalut itu sampai penuh dengan darah. Oleh karena itu genitalia harus lebih dijaga karena kuman mudah masuk dan dapat menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi. Emang kalian mau masa remaja ini kalian udah ada penyakit saluran reproduksi? Salah satu perilaku positif saat menstruasi yaitu mengganti pembalut paling sedikit 3-4 kali sehari. Pemakaian pembalut tidak boleh lebih dari 6 jam. Dan diganti sesering mungkin bila
sudah penuh dengan darah. Organ genitalia harus diberi perawatan dengan baik. Organ genital merupakan organ yang sangat penting bagi setiap individu. Saat sedang menstruasi, kebersihan organ reproduksi itu sangat penting untuk dijaga dan diperhatikan kebersihannya agar terhindar dari penyakit reproduksi. Perlu kita ketahui bahwa darah pada saat menstruasi itu sangat ideal bagi perkembangan kuman dan bakteri, jamur, penyebab keputihan dan infeksi. Dan biasanya kan kalau misalkan lagi menstruasi itu ada mitos kalau misalkan nggak boleh keramas. Itu sebenarnya itu malah lebih harus harus dibersihkan. Soalnya kan kalau misalkan kita lagi menstruasi biasanya itu keringat lebih banyak tuh. Jadi harus harus membersihkan diri pada saat menstruasi. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apapun indikator yang perlu diperhatikan untuk personal hygiene pada saat menstruasi dalam Sinaga 2017. Kebersihan pakaian sehari-hari dan celana dalam. Mengganti pakaian setiap hari sangatlah penting, terutama pakaian dalam. Celana dalam yang ketat dapat membuat sirkulasi udara tidak lancar dan akibatnya iritasi kulit. Lalu keringat yang tidak terserap dengan baik juga beresiko mengundang kuman yang jahat untuk bersarang. Jadi celana dalam yang baik itu berbahan katun dan tidak ketat yang bisa mengcover daerah pinggul dan menopang pembalut yang kuat. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan pembalut. Jenis pembalut sekali pakai, hampir semua wanita menggunakan pembalut ketika datang bulan. Tidak hanya pembalut, ini para wanita menggunakan panty liner dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga kebersihan organismenya yang bermaksud agar kesehatan dan kebersihan senantiasa terjaga. Kita kan seorang perempuan, harus diharapkan memilih pembalut yang tepat. Pembalut yang tepat itu kayak gimana sih? Bahannya halus, permukaannya halus, lalu dan berserap berdaya serap tinggi dan tidak mengandung pewangi dan materialnya tidak terlalu padat dan primer. Jadi cara mencuci pembalut sekali pakai ini, ada yang tahu nggak gimana cara bersihin pembalut sekali pakai ini? Biasanya sekali Biasanya kalau kalian setelah haid itu nyucinya kayak gimana? Dicuci aja. Dicuci pakai air mengalir. Iya. Lebih baik itu pakainya deterjen cair. Nah, jadi dibilas dulu, kasih deterjen cair, dibersihin sampai bersih, tapi nggak usah dikeluarin bagian dalamnya. Jadi cuma bagian dalamnya nggak usah dikeluarin, jadi bagian luarnya aja yang dibersihin. Lalu habis dibersihin, dimasukin ke bungkusnya, bungkus sih pembalutnya, baru dimasukin ke plastik hitam. Ya plastik hitam baru dibuang. Jadi lebih baik kayak gitu. buangnya juga jangan sembarangan. Jadi ntar diaplikasiin ya ke kehidupan sehari-hari. Nah, selain pembalut sekali pakai, juga ada pembalut yang bisa dipakai berkali-kali. Iya, contohnya jarang lihat ya. Iya. Seringnya yang sekali pakai doang. Nah, jenis pembalut cicilan ini, pembalut cicilan menggunakan bahan dasar itu kain kaos untuk lapisan luar dan dalam juga memiliki ketebalan 10 lapis. Nah, pembalut ini sudah ada di pasaran sekarang, terus harganya juga udah terjangkau, jadi bisa di search di toko-toko online shop, coba dicari aja. Nah, pembalut yang berbahan kaos ini memiliki daya serap yang kuat juga, terus lembut dan nyaman dipakai. Jika terkena noda atau darah tidak melekat dan mudah dicuci, jadi lebih gampang dicucinya daripada pembalut yang biasa kalian pakai. Lalu ada tahan panas setrika, jadi
sebenarnya tahan panas setrika ini setelah cara penggunaannya. Jadi cara penggunaannya itu dicuci dulu sebelum kalian pakai, itu dicuci, dikeringin, terus disetrika biar si bakteri-bakteri yang ada itu mati dulu, karena kan itu berhubungan sama organ reproduksi, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, terus pemakaian pembalut ini bisa dipakai selama 3 tahun atau kurang lebih 36 kali pakai. Nah, terus untuk haid yang tidak, biasanya kan ada yang deras tuh hari pertama, hari kedua gitu kan, ada juga yang enggak. Nah, kalau misalnya yang tidak deras itu bisa dipakai yang sayap itu yang kayak gini ya, yang kayak gitu, itu cukup itu aja. Kalau misalnya haidnya deras bisa di double, jadi yang enggak yang tidak ada sayapnya sama yang pakai yang sayap. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Nah, terus juga ada perawatan kulit, wajah, dan rambut. Pasti di sini kalau lagi haid pasti muncul jerawat. Iya. Nah, karena hormon yang ada di tubuh kita, khususnya di wajah itu meningkat. Salah satunya kelenjar minyak. Nah, kan mukanya suka berminyak tuh. Terus muncul jerawat. Nah, itu juga menyebabkan itu salah satu penyebab. Ya, jadi pokoknya kalau misalnya menstruasi harus sering-sering cuci muka, minimal maksimal itu 2-3 kali sehari, biar enggak jerawatan mukanya, karena hormonnya kan meningkat, hormon apalagi kelenjar minyaknya. Terus juga untuk pencucian rambut tadi udah dijelasin sama rekan saya kan, bahwa mencuci rambut itu juga hal yang mitos, apalagi buat ada lah ya, misal salah satu suku gitu, untuk meyakinkan bahwa itu tuh hal mitos, hal yang dilarang. Sebenarnya itu boleh, karena hal itu tuh menyangkut ke kesehatan. Kalau misalnya kita gak cuci rambut, lepek, bisa nimbulin bakteri nggak? Bisa menyebabkan kutu bersarang nggak? Bisa. Nah, hal itu harus dihindari. Jadi kita harus cuci rambut juga, harus ya biasanya cuci rambut berapa kali? Nah, harus setiap hari harus praktekkan terus. Terus juga ada perawatan genitalia. Siapa di sini yang tahu cara membasuh genitalia yang benar? Cebok. Cara cebok yang benar. Biasanya gimana? Boleh Ayo, apa yang bisa? Yang bisa dong pakai dia ini ya. kan edukasi kesehatan. Biar tahu juga. Ini kan sama kesehatan. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Iya. Yang benar kalau itu salah. Yang benar itu dari atas ke bawah. Kan ini misal ya, ini organ reproduksi kita nih. Nah, dari sini ke bawah. Jadi ke arah anus. Dari vagina kita ke anus. Ya. Ini yang bagusnya. Karena kan kalau misal kita ke atas, dari anus itu ada bakteri yang nggak boleh ke vagina. Jadi itu menyebabkan salah satu organ kita tuh terkena infeksi. Mau kena infeksi? Nanti harus dipraktekin lagi itu cara mencuci daerah genitalia yang benar. Ya. Terus penggunaan pembalut juga ya, tadi udah disampaikan kan sama rekan saya bahwa penggunaan pembalut itu minimal 3-4 kali dalam sehari pengganti pembalut. Untuk presentasinya sudah selesai. Di sini apa ada yang ingin bertanya? Sebelum nanti saya kasih pertanyaan. Tadi ya kok yang nanya sama yang bisa jawab dapat. Nanya apa aja bisa. Iya. Boleh apa aja. Tapi boleh. Katanya kan proliferasi tadi tuh munculnya pas hari ke-4 sampai hari ke-15 ya. Itu proliferasi itu apa sih? Itu masa di mana ovum atau sel telur dalam proses pematangan atau pembentukan. Jadi pematangan kayak pas masa subur di bagian ovarium. Masa subur kayak 12-16 hari. Itu kan sebelum 12-16 hari itu dia pembentukan pematangan. Jadi misalnya ya, maaf ya, misalnya kalian nikah ngelakuin itu. Setelah pas masa fase ovarium 12-16 hari itu kalian kemungkinan bisa
Jadi itu awal dari masa subur. Jadi sebelum ke masa subur adalah proses pemakanan itu. Sudah terjawab? Apa udah paham? Siapa namanya? Elaya. Ada lagi yang mau nanya? Aku. Siapa? Kalau misalnya hari tidak teratur itu kenapa ya Kak? Iya, kadang ada bulan 2 kali. Iya, aku sebulan pernah. Itu bisa dari aktivitas. Nah, Karena kalau stres. misalnya ya faktor stres juga bisa, misal banyak tugas nih, banyak tugas. Biasanya gitu gak sih? Iya, kayak Banyak panik tugas gitu terus kan. udah jarang nih, jarang haid kan? Misal sebulan, misal bulan ini enggak, bulan besok iya, bulan depan lagi enggak, gitu kan? Sebelum enggak teraturnya kayak gitu. Itu bisa dari faktor stres, aktivitas ini apalagi orang yang jarang olahraga. Itu bisa. Jangan Kalau males-malesan. misalnya kayak sebulan sampai bisa 2 kali. Itu siklusnya gimana? Misal kan ada nih yang 2 kali, tapi dari akhir ke awal, dari akhir ke awal lagi. Nah itu kan 2 kali dalam sebulan ya? Iya. Itu prosesnya kayak gitu atau gimana? Kayak misalnya Misal sebulan apa? Kayak itu hari pertama tuh awal bulan. Terus pas kedua kalinya akhir bulan. Itu emang fasenya. Berarti emang siklusnya kayak gitu. Terus secara terus menerus gak? Enggak. Jadi gimana? Kan kata itu tadi sebulan 2 kali haid ya. Terus bulan depan itu kamu haid lagi nggak? Haid lagi. Di awal. Paham. Jadi akhir ke awal, terus di pertengahan haid lagi. Iya. Oh gitu. Itu juga bisa dari mungkin kamu kelelahan. Ya bisa juga sih kelelahan. Jadi si organ reproduksinya ini ngasih hormonnya berlebih, hormon yang buat ngeluarin si darah ini gitu. Jadi bisa dia karena hormon yang berlebih, bisa dari aktivitas yang terlalu berlebih, stres yang meningkat juga bisa buat menunda. Stres itu bisa menunda dan bisa memperlancar. Tapi kebanyakan stres itu menunda. Nah, kalau memperlancar itu jarang banget orang yang terjadi. Tapi kan organ kita ini berbeda-beda kan, bekerjanya berbeda-beda. Nah, mungkin dari satu orang ke orang lain itu berbeda-beda kan. Misal saya hari ini, misal bulan ini belum karena stres. Misal dia stres tapi dia lancar. Nah, tergantung gimana kita copingnya. Jadi aktivitas yang kita lakuin itu apa? Cara coping stres kita dulu apa? Kalau misal stres kita cuman mikirin terus stresnya ini, itu bisa menghambat. Tapi kalau stres kita, ayo olahraga, ayo ini, itu bisa lancar. Bisa lebih memperlancar. Sudah kejawab belum? tapi kayak gitu normal apa enggak? Iya katanya periksa ke dokter atau Tapi kalau tergantung ada penyakit gitu. Itu tergantung berapa lama haidnya, berapa hari. Misalnya terus-terusan Berapa baru hari? kita Kalau misalnya aku bulan kemarin itu pas minggu awal pertama aku cuma 3 hari, tapi 2 minggu kemudian aku haid lagi kayak hampir 5 harian seminggu gitu. mungkin kayak melanjutin yang dari Kamu pas haid 3 hari, Iya. Satu lagi. Nggak belajar agama. Nggak belajar agama. Makasih ya. 3 hari. Nah, kamu melakukan aktivitas apa di 3 hari itu? capek. Iya, Kayaknya kebanyakan aktivitas dan kebanyakan aktivitas terus juga kurang mengonsumsi serat. Jadi makan makanan kita juga perlu nih. Apalagi kalau haid kan butuhnya asupan darah juga kan. Terus darah kita keluar, kita juga butuh asupan darah. Nah, asupan makanan pun juga harus, apalagi yang berserat gitu loh. Jadi gimana? Apa pas 3 hari itu kamu nggak makan makanan yang berserat atau cuma makan makanan yang pedas gitu? Itu bisa menghambat. Kayak makan sayuran. Jadi jatuhnya tuh kayak udah selesai dilanjut ya kan? Iya. Dilanjut minum ya, itu bisa. Itu jadi karena kamu kurang makan makanannya kurang sehat. Udah paham kan? Makasih ya Kak. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Kak, puasa haidnya 14 hari itu normal apa enggak? Kalau
normalnya itu 7 hari. Kalau 14 hari itu sebenarnya normal sih sebenarnya 14 hari. Tapi itu darahnya bukan dari jadi itu darahnya itu darah yang penyakit. Darah penyakit. Ya. Jadi 14 hari itu kamu bulan kemarin haid atau enggak? Misal hari ini bulan ini 14 hari. Bulan kemarin haid atau enggak? Haid juga. Tapi setiap bulan itu 14 hari atau gimana? Enggak, waktu itu pernah sekali. Baru Sekali aja. Iya, katanya itu penyakit. Iya, itu penyakit yang harus mungkin dari tubuh kita tuh di tubuh kamu refleksnya itu di pengeluaran si haid. Jadi si penyakit-penyakit ini kan ada yang keluar penyakitnya itu dari urin, dari keringat. Nah, mungkin tubuh kamu itu dikeluarinnya dari si darah haidnya ini. Jadi itu penyakit-penyakit yang ada keabnormalan tubuh kita tuh yang keluar itu. Jadi si zat-zatnya itu yang keluar. Sel-selnya misalnya gitu. Seperti itu. Paham? Siapa namanya? Nadila. Terus, coba tuh. Sekarang kita yang nanya ya. Tadi kan udah merhatiin nih kakak-kakaknya ngejelasin. Ya. Sekarang kita yang nanya ya. Nanti kalau yang bisa jawab bakalan dapat hadiah. Mau nanya. Tadi kan kita ngejelasin tentang apa sih? Menstruasi. Menstruasi itu Boleh pakai bahasa sendiri ya? boleh pakai bahasa sendiri. Nggak harus kayak di PPT. Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu, jangan langsung jawab. Sesuai pikiran kalian aja. Nggak apa-apa. Boleh pakai bahasa sendiri nggak? Nggak harus sama kayak kakaknya tadi, enggak. Sepengetahuan kalian. Kalian minta perhatiannya temennya mau jawab. Keluarnya darah yang udah dibuangin bukan oleh Boleh kasih tepuk tangan dulu. Jadi menstruasi itu keluarnya darah yang tidak diproduksi lagi oleh rahim. Jadi setiap darah itu kan diganti terus, setiap hari diganti karena kan ada darah yang mati yang udah tidak ada masa kadaluarsanya lah gitu. Nah di rahim itu ada masa kadaluarsanya di bagian endometrium itu. Jadi ada peluruhan sih dinding selnya. Kan bentuk begini. Jadi ya. Ada spiral nggak? Ini kan sih. Jadi situ bakal ya. Di sini tuh ada dinding-dinding yang bekerja tuh kan ada otot-ototnya ya. Apalagi kan kalau misalnya hamil kan di sini nih, jadi besar kan sini. Di sini tuh dinding ini tuh, jadi ada masa peluruhannya, namanya haid, namanya menstruasi. Nah, masa peluruhannya itu ini luruh nih darah yang di sini nih, dinding-dinding ini tuh luruh, diganti sama dinding-dinding yang baru. Tuh, makanya ada siklus haid. Makanya kalau orang yang haid itu, yang orang yang nggak haid kayak nunda berapa bulan gitu, itu harus dicek. Takutnya ada penumpukan di sini. Ya. Udah dijelasin ya cara pencucian pembalut sekali pakai. Cara mencucinya gimana? Yang baik dan benar. Nah, tapi gimana sesuai kalian aja. Tadi gimana caranya? Tadi udah saya jelasin kan? Iya. Ya, jadi gimana caranya? Angkat tangannya yang tinggi, jangan ragu-ragu. Siapa? Yang mana ayo? Yang mana ayo? Ulang. Hitung nih. 1, 2, 2, 3. Itu ya. Siapa? Aurora. Boleh? Itu kan pembalutnya tuh dicucinya pakai air mengalir. Terus lebih baik pakai deterjen cair. Terus kalau itu yang dalamnya tuh nggak usah dikeluarin. Habis itu dimasukin ke
bungkus pembalutnya, baru dimasukin ke kresek hitam. Satu pertanyaan lagi nih, ya. Siapa yang udah dapat hadiah? Saya Kita kan udah diajarin cara membersihkan daerah genitalia ya, yang benar. Nah, coba gimana? Kalau saya Najwa, cara bersihnya itu dari atas ke bawah. Daerah apa? Vagina, dari vagina atas sampai ke bawah dari anus. Iya. Terima kasih atas waktunya. Makasih juga yang udah nanya, udah jawab. Kita udah sharing-sharing ilmu. Makasih banyak ya udah ngeluangin waktunya juga. Di sini kita udah selesai presentasinya. Semoga ilmu kita bisa diaplikasikan ke kehidupan kalian sehari-hari. Bisa bermanfaat juga buat kalian, bisa buat sharing-sharing ke teman-teman yang lain lagi. Kita pamit undur diri ya. Waalaikumsalam.